Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Intan Cahyaningtyas dengan NIM 152020018, praktikan pada mata kuliah berpraktikum IFB 312 Pemrograman Game kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada pertemuan ketiga, yakni mengenai environment sky, movement, gravitasi, lompat, hingga arah kamera. Baik, di sini saya melanjutkan proyek pada pertemuan sebelumnya, yakni membuat environment sky dulu. Nah, caranya di sini kita buka pada aset yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan di sini saya meletakkannya pada misalkan aset. Nah, di sini sebelumnya saya telah memiliki package filenya bernama EnviroSky and Weather. Lalu kita double klik saja, lalu kita import pada aset kita. Sehingga di sini muncul nanti EnviroSky Manager. Dan di sini kita juga bisa mengatur-ngatur untuk EnviroSky and Weather-nya. Lalu time and location controls-nya di sini saya pilih jamnya yakni pukul 18. Tapi misalkan kita juga bisa mengatur-ngaturnya sehingga nanti lighting-nya akan juga menyesuaikan. Nah, ini untuk pukul 19-nya akan gelap seperti ini. Tapi di sini saya pilih pukul 18 saja. Nah, selanjutnya di sini untuk weather controls-nya saya pakai yang cloudy 1. Tapi di sini kita juga memiliki banyak pilihan. Kita bisa menyesuaikannya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita juga membuat yang namanya player berbentuk kapsul. Ini caranya dengan cara pada hierarki kita klik kanan saja. Lalu misalkan 3D objects, lalu kita pilih yang nanti namanya kapsul, sehingga nanti berbentuk seperti kapsul demikian. Kita beri nama di sini player. Nah, player di sini juga nanti meliputi ground dan juga meliputi ini yang namanya main camera. Nah, di sini selanjutnya pada aset, pada script di sini kita klik kanan, lalu create. Nah, di script ini nanti kita membuat yang namanya pergerakan player. Nah, ketika dibuka adalah sebagai berikut, yang mana ini nanti coding dari pada pergerakan player ini nanti akan mengarahkan dari movement, gravitasi, hingga si player tersebut bisa lompat. Nah, untuk scriptnya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini terdapat library yakni using system collection, lalu using system collection.generic, lalu using Unity Engine. Nah, di sini terdapat kelas yang tipe datanya adalah public atau dapat diakses dimanapun, yakni monobehavior. Lalu selanjutnya kita membuat variabel bergerak dan juga private float, kecepatannya sama dengan 7F. Nah, di sini terdapat tipe data float yang mana aksesnya public untuk X, variabel X, lalu tipe data float yang mana aksesnya adalah public untuk variabel Z. Nah, untuk variabel gravitasi di sini tipe datanya juga float, tetapi di sini adalah akses modifiernya adalah private. Kita atur value-nya yakni sama dengan 20F. Lalu untuk transform ground check-nya, di sini tipe datanya juga private. Untuk ground distance-nya atau jarak antara ground dengan si player-nya, yakni kita atur value-nya sebesar 0,4F. Ini akses modifiernya juga private. Selanjutnya layer max, ground max-nya, ini tipe datanya juga private. Selanjutnya di sini ada tipe data boolean yang mana aksesnya adalah public, yakni adalah isGround. Jadi tipe data yang boolean ini nantinya berfungsi sebagai gravitasi. IsGround ini berarti maksudnya yakni player tersebut atau pemain tersebut yang bentuknya kapsul tadi adalah menyentuh tanah, yang mana di sini didefinisikan sebagai isGround. Selanjutnya di sini untuk vektor 3-nya untuk velocity-nya atau kecepatannya. Selanjutnya di sini saya juga membuat variabel untuk lompatnya bertipe data float yang mana akses modifiernya adalah private, yakni akan disimpan pada variabel yakni speed_jump. Kita set value-nya sama dengan 1F. Kemudian di sini terdapat variabel berjalan dan berlari. Nah, tipe datanya sama, float,
dan juga akses modifiernya sama-sama private. Tetapi di sini kita bedakan saja untuk kecepatan berjalannya adalah 5F, dan juga untuk kecepatan larinya atau speed larinya adalah 15F. Lalu di sini terdapat variabel kecepatan yang bertipe data float dan juga akses modifiernya adalah public. Selanjutnya terdapat referensi yang mana di sini akses modifiernya adalah private, yakni karakter controller. Di sini controller. Nah, selanjutnya di sini adalah script untuk startnya, yakni controller sama dengan get komponen karakter controller dari yang ini. Nah, di sini untuk update-nya, foot update ini untuk memanggil frame tadi untuk function gravitasi, bergerak, lompat, dan juga jalan. Untuk bergerak sendiri, di sini terdapat variabel X, yakni input get axis untuk horizontalnya, dan Z, input get axisnya untuk vertikalnya. Selanjutnya, vektor 3 gerakan sama dengan transform.right kali X plus transform.forward kali Z. Control move-nya yakni gerakan dikali kecepatan dikali time delta time. Nah, untuk gravitasinya di sini is ground sama dengan physics.check spare, ground check.position, ground distance, ground max. Lalu, jika is ground tersebut dan velocity-nya kurang dari 0, maka velocity atau kecepatannya tadi, kecepatan si gravitasinya sama dengan minus 9,8 F. Selanjutnya, velocity tersebut, ini script-nya adalah demikian, yakni gravitasi dikali time.delta time. Untuk controllernya, move velocity dikali time delta time. Di sini juga saya membuat function untuk lompatnya dan juga jalan. Untuk lompatnya adalah demikian. Velocity-nya yakni square root dari speed jam-nya dikali 8F dikali gravitasi. Lalu yang ini kurang lebihnya sama, fungsinya seperti di atas. Dan juga untuk jalannya, di sini apabila jalan tersebut kita memencet tombol left shift atau bagian shift pada keyboard yang sebelah kiri, maka nanti kecepatannya adalah kecepatan lari. Tetapi apabila kita tidak menekan tombol shift dibarengi misalkan ASDW gitu, nah itu nanti kecepatan si playernya adalah kecepatan jalan. Baik, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita coba run saja programnya. Nah, misalkan di sini. Ini berarti si playernya telah menyentuh ground atau terdapat gravitasi di sini. Nah, misalkan klik A, maka pergerakannya seperti berikut. Klik D, klik W, berarti maju. Nah, ini juga playernya bisa lompat ketika kita klik shift pada klik space pada keyboard, lalu kita klik lagi D misalnya, W, nah ketika kita kliknya misalkan klik A klik A lalu klik shift juga, maka kecepatannya akan semakin cepat atau si playernya terkesan lari. Nah, mungkin demikian demo program saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya atau programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.